Selamat pagi Ibu Bapak Saudara teman-temanku sekalian dimanapun berada. Selamat hari Kamis. Menikmati hari Kamis ini. Bagi umat Kristiani, hari Kamis ini spesial karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengingat, menghayati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga disaksikan oleh para murid. Yesus memanggil para muridnya. Ia memberkati mereka, dan sementara dalam proses pemberkatan itu ia naik ke sorga. Tercatat dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 54. Kali lagi dapat dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 51 sampai 54. Dengan memanggil para murid untuk diberkati, tetapi juga sekaligus menjadi saksi akan kenaikannya ke sorga, itu menjawab keraguan. Ada orang yang meragukan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Seandainya tidak ada saksi yang melihat, pastilah tidak dipercaya akan kenaikannya itu. Tetapi karena kenaikannya itu disaksikan oleh para murid, maka berita tentang kenaikan itu terdengar sampai hari ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini juga mengingatkan kita bahwa Ia bukan figur yang dari dunia ini. Ia adalah figur sorgawi. Ia datang ke dunia karena prihatin akan kesalahan, akan keberdosan manusia, dan Ia mau mengampuni manusia. Kini Ia naik ke sorga karena dari sana Ia berasal. Benarlah kalau dikatakan firman Allah yang menjadi manusia, dan firman itu nyata dalam Yesus Kristus. Juga firman Allah yang menjadi manusia itu adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dalam kerangka keprihatinan dan juga dalam kerangka penebusannya. Dengan kenaikannya ke surga, maka karya pelayanannya di dunia telah berakhir. Karya pelayanannya di dunia telah selesai. Dalam Injil Lukas 24 ayat 51 dan seterusnya dikatakan secara khusus di ayat 51, Ia memanggil para murid, Ia memberkati mereka, dan dalam proses pemberkatan itu Ia naik ke sorga,
Itu berarti walaupun ia naik ke sorga, walaupun tanda petik ia jauh, tetapi berkat pemberkatannya tinggal bersama para muridnya. Berkat pemberkatannya ada pada atau ada dalam diri orang yang percaya kepadanya. Dengan pemberkatan Tuhan Yesus kepada para murid, yang adalah pemberkatan buat kita semua yang percaya, hendaknya ini meyakinkan kita bahwa kasih Tuhan itu ada, pertolongannya itu ada, anugerahnya itu ada. Tak ada ruang dan kesempatan untuk bertanya, adakah berkat Tuhan, adakah pertolongan Tuhan, adakah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka dimanapun kita berada, Tuhan memberkati. Renungan ini, Tuhan Yesus naik ke sorga dalam proses pemberkatan, sementara memberkati, dan berkat itu tidak dibatalkan, tidak dicabut oleh karena ia naik ke sorga. Tidak, berkat itu tinggal dalam diri kita, tinggal dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika ia naik ke sorga, yang dilakukan oleh para murid adalah, kita sedikit membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat 51, Lukas 24. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Itu yang terjadi, itu yang nyata saat proses kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus memberkati para murid, dan para murid sujud menyembah dia. Memang tidak ada jalan lain menghadapi situasi yang dialami itu. Tuhannya Yesus naik ke sorga, mengingatkan kita betapa agungnya dia, betapa tingginya dia, betapa luar biasanya dia. Untuk dunia ini dan untuk kita. Adakah yang melebihi tingginya dari Tuhan Yesus itu? Adakah yang lebih agung dari Tuhan Yesus itu? Tidak ada. Ia naik ke sorga, ke tempat yang tinggi, dan para murid tunduk. Maka yang harus dilakukan oleh orang yang percaya kepadanya adalah tunduk bahwa Tuhan kita itu tinggi, bahwa Tuhan kita itu hebat, mulia, agung. Tunduk mengakui, tunduk percaya, dan tunduk mengaminkan siapa Yesus
yang sesungguhnya. Dalam kenyataan yang diberkati dan juga dalam kenyataan yang menundukkan diri karena kuasa Yesus itu, para murid bersukacita. Mereka bergembira. Walaupun Yesus tidak bersama mereka, dalam tanda petik ya. Walaupun Yesus meninggalkan mereka, tetapi pemberkatannya mereka nikmati, berkatnya mereka rasakan. Dan berkat ini pula terkait dengan gaya, sikap yang mereka perlihatkan di hadapan Yesus. Tunduk kepada Tuhan adalah realita yang memungkinkan kita diberkati oleh Tuhan di hidup kita. Mengakui Tuhan adalah kenyataan yang memungkinkan kita untuk menerima berkat pertolongannya di hidup kita. Para murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita oleh karena mereka menjadi saksi tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak hanya itu, dalam peristiwa itu berkat Tuhan dicurahkan, mereka dikuatkan, mereka mendapat kepastian tentang siapa sesungguhnya Yesus itu sendiri. Ke Yerusalem, kembali ke realita hidup. Mereka kembali ke Yerusalem, ke kenyataan hidup yang mereka jalani sehari-hari, tetapi diwarnai dengan kegirangan, diwarnai dengan sukacita. Oleh karena itu, realita yang membawa mereka bersukacita itu, realita yang membawa mereka bergembira itu, membuat mereka selalu bersekutu dalam iman, selalu ada dalam persekutuan yang memuji-muji Tuhan di dunia ini. Teman-teman, dimanapun berada, sukacita para murid Yesus itu juga kiranya menjadi sukacita kita di hidup kita sampai kini dan ke masa depan, seiring kepercayaan kita kepadanya. Kita bersukacita, kita bergembira karena Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang hebat, dan Tuhan itu Tuhan yang memberkati. Tuhan itu Tuhan yang menolong. Tuhan itu Tuhan yang menyertai. Dimanapun kita berada, ketika kita dalam tugas pelayanan dan dalam tugas pengabdian, usaha kerja, dimanapun kita berada, yakinlah bahwa peristiwa pemberkatan Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi peristiwa yang membahagiakan kita, karena orang percaya kepada Yesus diberkati dalam hidupnya. Kalau kita merasakan dan meyakini akan pemberkatan Tuhan ini, maka tetaplah dalam kebersamaan, tetaplah dalam sikap sujud, artinya tunduk, percaya, dan berharap kepada Tuhan. Tak perlu ragu ketika orang bertanya, apakah benar Tuhan Yesus naik ke sorga? Katakan saja, betul. Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh para murid. Kita tetap menyampaikan itu. Soal percaya atau tidak,
urusan kemudian. Yang ada pada kita sekarang adalah kita bersaksi Yesus naik ke sorga. Ia bukan figur dari dunia ini, tapi ia adalah figur sorgawi, Allah yang menjadi manusia. Dan ketika ia menjadi manusia, lakukan karya pelayanannya, menebus dosa manusia. Ia kembali, selesai, tunaikan tugas tanggung jawabnya di dunia ini. Ia akan datang lagi, tetapi datang sebagai hakim yang menghakimi semua orang di dunia ini. Tetaplah dalam penundukan, tetaplah dalam realitas sujud menyembah Yesus, karena Dia tinggi dari kita. Tidak ada orang manusia yang lebih tinggi dari Yesus. Kita di bawah Yesus, maka tak ada jalan lain selain menundukkan diri, mengakui Tuhan Yesus, agar berkat-Nya nyata di hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Selamat menghayati, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya pemberkatan Yesus kita terus nikmati di hidup kita. Bagi ibu bapak, saudara, teman-teman, adik-adik yang bersukacita atas berbagai peristiwa hidup, ulang tahun, selamat hari ulang tahun perkawinan, selamat bersukacita menikmati berkat-berkat Tuhan di hidup kita. Keyakinan kita penting, meyakini akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Teruslah yakin kepada Yesus. Yesus mati, bangkit, menampakkan diri, dan naik ke sorga. Kemuliaan hanya bagi Dia. Kali lagi selamat merayakan, menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.